Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Putri Teresa, keluarga bahagia di Jambi. Oke, hari ini saya akan melaksanakan sebuah permintaan, baik itu dari teman-teman yang online ataupun teman-teman yang di dunia nyata saya, tentang tips and trick budgeting ke Singapura. Wow, sekarang kalian bisa ke Singapura, gak sampai budget 1 juta rupiah aja, gak sampai ya guys. Kalian udah bisa ke Singapura. Welcome to Singapura. Oke, cus langsung aja ya. Jadi gini, inti yang pertamanya, kalau kalian dari manapun asal kalian, misalkan kalian dari Jambi, Palembang, Pekanbaru, Padang, bahkan Lampung sekalipun, ataupun Medan, nah kalian bisa banget ya. Jadi gini, dari manapun asal kalian, kalian harus tahu dulu kalian tujuannya mau kemana. Yakni yang pertama, tujuan kalian adalah ke Pelabuhan Roro Kuala Tungkal. Jadi gini, Kuala Tungkal itu adalah salah satu kabupaten di kota Jambi yang memang ada pelabuhan khusus ke Batam. Nah, jadi kalian ini harus ke Kuala Tungkal dulu, karena kita kan ini backpacker ya, istilahnya backpacker hemat, budgeting hemat gitu. Nah, jadi kita harus ke Kuala Tungkal dulu untuk naik kapalnya. Kak, caranya gimana? Kalau aku dari Jambi, kalau aku dari Palembang, kalau aku dari Padang, bisa banget langsung pakai travel aja ya guys, yang kayak mobil-mobil Innova kayak gitu. Nah, itu budgetnya sendiri. Kalau dari Jambi ke Kuala Tungkal Pelabuhan Roro, itu kan kalian nanti akan dijemput tuh di rumah, terus langsung deh kalian ke Pelabuhan Tungkal Roronya. Itu biayanya adalah 70.000 rupiah aja. Itu dari Jambi ya guys. Kalau kalian yang dari Palembang, itu aku pernah nanya, itu sekitaran 150.000, 2 kali lipatnya. Dan kalau dari Padang, ada kemarin ibu-ibu juga, itu ada 150.000 juga ya. Jadi kak, gimana sih cara cari travelnya tuh di mana? Itu pasti ada di setiap wilayah travel ke Kuala Tungkal. Nanti kalian tinggal cari-cari aja, searching di Facebook, itu bisa banget ya, atau tanya-tanya sana sini, itu bisa banget. Nah, kalau untuk yang tinggal di Jambi sama kayak saya kan kebetulan di Jambi. Nah, itu kalian bisa ke Ratu Intan. Nah, itu bisa nanti tinggal call aja, ataupun kemana ke lain-lainnya bisa juga ya. Nah, itu timingnya, kak, aku harus berangkat jam berapa dari kota tujuan aku, dari kota asal aku? Saya sarankan itu dari jam pagi aja amannya. Jadi dari jam 8 ataupun jam 9 pagi kalian udah siap nih dengan bawa badan aja. Nah, itu nanti kan orang travelnya jemput tuh ke rumah. Nah, kalau dari kota Jambi sendiri, itu perjalanan dari kota Jambi ke Pelabuhan Kuala Tungkal tuh kurang lebih 1,5 jam, karena kan jalannya lumayan bagus dan gimana ya, deket, nggak terlalu jauh. Nah, jadi mungkin perkisaran sampai di pelabuhan itu sekitar tengah hari. Nah, tengah hari itu kalian udah bisa langsung pesan tiket, karena dari Tungkalnya sendiri itu bakal ada penyeberangan ke Batam tuh setiap hari ya, jadwalnya setiap hari. Dan konon katanya untuk sekarang itu terkecualikan hari Rabu nggak ada. Nah, jadi emang iya kapalnya sendiri itu nyebrangnya di jam 4 sore, jam 5 sore. Tapi ini ada tapinya. Kenapa saya anjurkan kalian biar cepet nyampe di pelabuhan, cepet pesan tiket? Karena gini, sistem untuk dapat tempat duduknya di kapal itu siapa cepet dia dapat. Jadi di kapal itu ada juga guys tempat duduk yang enak kayak gini nih. Jadi empuk-empuk kayak gini kan. Nah, empuk. Nah, itu ruangannya ber-AC. Jadi itu sistemnya siapa cepet dia dapat. Nah, jadi kalau kalian mepet, misalkan berangkatnya jam 4 nih atau jam 5, terus kalian baru sampai di pelabuhannya misalkan jam 4 ataupun jam 5 juga, itu riskan banget karena pasti dipastikan sulit untuk kalian dapat tempat duduk yang enak gitu. Nah, berapa lama kak kalau di kapal? Nah, kurang lebih penyeberangannya dari Kuala Tungkal itu menuju Batam itu adalah 14 jam. Jadi misalkan kalian berangkat itu kapalnya jam 4 sore, nah ataupun jam 5 sore, nah nyampe di Batamnya itu besok paginya di jam 7 pagi ataupun jam 8 pagi. Tapi jarang deh jam 8 pagi. Itu umumnya sih pasti jam 7 itu kapalnya udah sampai di pelabuhan di Batam. Nah, kak, itu total biayanya udah berapa? Nah, ini nih total biayanya. Dari travel tadi kan 70.000, itu pasti ya 70.000 ataupun 75.000. 70.000 itu udah mahal, kadang ada juga 60.000. 70.000 ditambah, kak, berapa biaya untuk kita nyebrang dari Kuala Tungkal sendiri ke Batam? Nah, berarti 70.000 ditambah biaya nyebrang itu sekitar 150.000. Nah, berarti berapa? 70.000 ditambah 150.000. Nah, berarti kan 220.000 nih. Nah, dengan 220.000 kalian udah bisa nyebrang sampai ke Batam. Nah, itu kalian udah bisa bawa koper, bawa badan. Nah, jadi gini, kak,
Oke deh, kita genapin aja jadi 250.000 ya, karena kan anggap aja 30.000 untuk jajan di kapal. Kalian beli pop mie, beli teh atau apa gitu ya. Nah, bisa juga deh kalian dari rumah bawa bontot gitu. Jadi bawa makanan gitu ya, bawa nasi. Karena nggak terasa ya, di kapal itu kayak kita tidur malam, tahu-tahu paginya kita udah sampai Batam. Jadi nggak terasa capeknya guys, karena kan kita seneng juga tuh, wow bakalan ke Singapura loh dengan budget semurah ini, cuma 200 ribuan kalian udah sampai di tengah-tengah dulu nih di Batam. Kan seperti yang kita ketahuin kalau sekarang pakai udara itu sangat-sangat mahal ya, apalagi setelah kemarin kan COVID, penerbangan sulit. Nah sekarang udah mulai bisa legah penerbangan, namun tiketnya pun melambung tinggi. Nah jadi saya sekarang buat tips and budgeting gitu ala hemat Putri Teresa Widistri seperti itu ya. Oke kak, lanjut nih, udah sampai Batam nih, gimana kak setelahnya? Nah pelabuhan dari kita dari Kuala Tungkal itu beda pelabuhannya bersandarnya. Jadi dari pelabuhan pas pada saat kita udah sampai di Batam, saya lupa namanya apa pelabuhannya. Nah jadi kita ini, oh ya pelabuhan Punggur ya di Batam. Nah jadi gini, pas udah sampai Batam kan jam 7 pagi atau jam 8 pagi tuh. Nah kalian jalan dulu keluar dari pelabuhan. Kak kenapa harus keluar dulu? Karena gini, kan mau pesen aplikasi online, iya deng, aplikasi online gitu kayak Mac, kayak Gojek kayak itu kan. Nah kita mau ke pelabuhan yang emang khusus mengantarkan kita ke Singapura. Wow, makin deket ya ini ya, udah makin deket. Nah berapa kak budgetnya? Selalu itu ya, budgetnya mau pakai aplikasi apapun anggap aja 100.000. Jadi itu pakai mobil ya, ini nggak pakai motor, ini budget untuk pakai mobil. Karena kan mikirnya kalian pasti bawa koper gitu kan, paling enggak 1 koper lah kan, sama tas sandang 1 gitu kan, dan biar nggak capek juga jadi pakai mobil aja. Nah itu 100.000, kita sampailah di pelabuhan yang namanya pelabuhan Harbourfront. Jadi ini pelabuhan khusus kalau kalian mau ke Singapura. Wow, jadi kan kira-kira jam 7 kalian sampai ke pelabuhan di Batam. Nah dari jam 7 itu pesenlah istilahnya aplikasi online, jalan-jalan keluar pelabuhan sekitar jam 8, anggap aja gitu. Nah dari jam 8 itu kalian langsung aja pesen dulu taksi ke pelabuhan Harbourfront untuk ke Singapura. Kenapa? Kalian nanti sampai pelabuhan situ baru kalian bisa sarapan, karena di situ juga pemandangannya cantik banget. Pasti kalian bakalan bisa selfie dan lain-lainnya ya di pelabuhannya. Nah nyampe nih itu belum bisa langsung pesan tiket, karena seingat saya pesan tiket itu nanti di jam 11.30 baru buka loketnya. Nah gini nih, jadi itu budget kita udah berapa ya? 70.000 ditambah tadi kan 250.000 ya. Nah ditambah lagi 250.000 ditambah taksi ini, jadi ditambah 100.000, jadi 300, udah 350.000 ya. Nah terakhir ini terakhir. Jadi gini, kan kalian pada saat udah sampai pelabuhan Harbourfront gitu, kalian bisa pesan makanan atau sarapan dulu, atau kalau mau mandi bisa juga. Nah pas pada saat sudah jam 11, kalian bergegas deh pesan tiket. Nah tiket untuk ke Singapura sendiri itu ada 2 pilihan. Kalau kalian mau pesan tiket yang PP pulang pergi itu harganya 800.000, dan ini nih waktunya fleksibel, nggak harus kalian beli di tanggal kapan, pulangnya tanggal kapan, harus banget di tanggal itu, enggak. Jadi fleksibel, waktunya bisa dipakai kapanpun, fleksibel. Nah beda kayak dulu emang harus PP dalam hari yang sama gitu kan. Nah atau kalian bisa pilih juga tiket sekali pergi, misalkan dari Batam ke Singapura. Nah itu harganya 500.000. Nah tapi kalau saran dari saya, lebih enak pesen yang PP aja, berhubung sekarang kan fleksibel waktunya gitu. Jadi kan menghemat 200.000. Kalau kalian pesen yang sekali pergi itu kan udah 500.000 pergi, nanti 500.000 pulang. Nah kan sudah 1 juta. Mending langsung pesen yang PP, harganya 800.000 rupiah aja. Wow, jadi nih berarti kan 400.000 nih, anggap aja deh 500.000. Nah berarti kalian hanya dengan 850.000 udah sampai ke Singapura. Itu kalau kalian pesen yang tiket sekali jalan. Kalau kalian tadi pakai yang PP 800.000, berarti kan 400.000 nih untuk perginya aja. Berarti 400.000 ditambah tadi 350.000, berapa ayo? 750.000 kan. Wow mantep. Jadi kalian udah sampai bisa Singapura itu hanya dengan 750.000 rupiah aja. Nah kurang lebih ini deh tips, trik, budgeting murah ala Putri Teresa Widistri. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Jadi ya kalian gak pusing lagi harus kemana. Intinya mau kalian berasal dari manapun,
kalian kumpul dulu di pelabuhan Kuala Tungkal kalau kalian dari Sumatera ya. Tapi kalau kalian dari Jawa, mungkin kalian bisa langsung ke Batam baru Singapura. Tapi kalau ini yang kalian dari Sumatera, kan bisa dari jalur laut, hemat banget, nggak sampai 1 juta, cuman 750 rupiah aja, 750 ribu rupiah aja kalian udah bisa sampai ke Singapura. Wow, oke. Jangan lupa subscribe-nya ya. Terima kasih. Di next video saya akan membahas tentang apa aja sih yang dibutuhkan kalau kita mau ke Singapura. Oke, bye-bye.